Karanganom 1, sebuah dusun yang terletak di Kelurahan Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun ini memiliki panorama alam pedesaan yang begitu asri dan mempesona, yang memberikan keteduhan dan kesejukan bagi suasana dusun. Keindahan alamnya yang masih alami, keramahan penduduknya, budaya pedesaan yang masih lestari, dan keanekaragaman hayati yang memukau menjadikan dusun ini memiliki keistimewaan tersendiri. Asal-usul Pedukuhan Karanganom 1 itu mempunyai sejarah yang sangat panjang dari sebelum kemerdekaan sampai pada saat ini. Perlu diketahui, memang awalnya di sini dusun sini itu belum punya nama. Setelah Lurah Mbah Mangun gitu aja, Mangun Lurahan Ngawis itu menginginkan untuk memerintah kelurahan ini. Yang jelas beliau tidak mampu untuk memimpin rakyat satu kelurahan hanya sendirian. Karena setelah tanggal 2 Februari 1910 mendapatkan surat keputusan yang namanya surat kekancingan dari Sri Sultan kala itu. Kemudian beliau mengangkat beberapa orang sebagai pembantunya, yaitu yang antara lain ada Jogoboyo, ada Bayan, ada Kaum, dan lain sebagainya. Nah, yang antara lain itu yang saya ceritakan di Karanganom saja. Yang Karanganom pada saat itu dipimpin oleh Mbah Tarunorejo, itu sebagai prabot atau juga sebagai Mirodo pada saat itu. Nah, Mbah Tarunorejo juga tidak bisa untuk menata sendiri, tapi harus mempunyai teman atau mempunyai boleh dikatakan perangkat dalam pemerintahan di Pedukuhan. Untuk asal muasal nama Karanganom itu berasal dari kata karang itu pekarangan, anom itu karena tanaman yang di sini adalah nom atau muda. Yang ceritanya demikian. Pedukuhan Karanganom itu atau pada saat itu belum ada namanya, itu rumahnya kan jauh-jauh, pekarangannya jauh-jauh gitu. Karangan, jadi pekarangannya jauh-jauh. Kemudian walaupun pekarangannya jauh-jauh, tapi kenapa di sini ini tanamannya itu kelihatan subur dan kelihatan hijau, boleh dikata itu nom. Bahasa Indonesianya muda. Nah, dengan keadaan yang semacam itu, maka sebaiknya dusun ini diberi nama Karanganom. Di dusun Karanganom 1, pendidikan menjadi kunci untuk membuka masa depan yang lebih cerah. PAUD RA Masito 1 hadir sebagai tingkat pendidikan awal yang berkualitas bagi anak-anak usia dini. Tingkatan pendidikan selanjutnya, Sekolah Dasar Negeri Karanganom 1, yang dengan penuh dedikasi mendidik anak-anak di dusun Iyo. Karanganom 1 terdiri dari 4 RT, yaitu RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4. Itu RW-nya sini RW 4 ya. Terus jumlah kakak RT 1 ada 36 kakak, RT 2 ada 49 kakak, RT 3 ada 41 kakak, RT 4 ada 47 kakak. Jadi total satu padukuhan ini ada 173 kakak. Mayoritas mata pencarian di Karanganom 1 rata-rata petani dan buruh tani.
Untuk kegiatan sosial yang dimiliki oleh Karanganom 1 yang pernah dilakukan yaitu yang pertama, yang paling utama yaitu jenguk orang sakit. Itu sudah per RT sudah berjalan, dikoordinir oleh masing-masing RT. Terus adanya juga koin NU, itu juga untuk jamaah yang sakit untuk kita jenguk dengan dana koin NU tadi. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat juga. Terus dana sosial kematian itu juga dikoordinir oleh masing-masing RT, itu sudah berjalan. Terus menggali kubur karena di sini ada makam, itu penggali kuburnya itu tidak dapat upah, tapi pekerja sosial itu untuk menggali kubur. Dan juga kerja bakti juga sudah berjalan, itu di masing RT dikoordinir oleh RT masing-masing. Organisasi yang dimiliki di Karanganom 1 ada RT RW, ada LPMP, ada Karang Taruna, ada PKK, ada Posyandu, ada Posbindu, ada Posyandu Remaja, ada KWT, ada kelompok tani, ada UPPKS, dan juga kelompok-kelompok keagamaan. Karena di sini ada 2 agama yaitu Islam dan Kristen. Kalau Islam itu ada Yasinan, ada Mujahadan, terus ada pengajian. Terus kalau Kristen ada Bimbel, ada sekolah minggu, ada Biston, dan ada pemahaman Alkitab. Masyarakat Karanganom 1 hidup berdampingan dengan harmonis, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Mata pencarian mereka sebagian besar sebagai petani dan peternak. Gotong royong menjadi salah satu nilai utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, di mana seluruh warga bahu-membahu tanpa pamrih. Tawa dan canda berpadu dengan semangat kebersamaan, menciptakan suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Keragaman agama di Dusun Karanganom 1 bukanlah penghalang, melainkan perekat persatuan. Toleransi menjadi nilai yang dijunjung tinggi, terlihat dari aktifnya masyarakat dalam berbagai kegiatan bersama, tanpa memandang latar belakang agama. Di sini, perbedaan bukanlah alasan untuk berpecah belah, melainkan sumber kekuatan untuk membangun komunitas yang harmonis dan sejahtera. Untuk hubungan sosial kemasyarakatan, khususnya di Dusun Karanganom 1, dari RT 01, 02, 03, dan 04, pada umumnya adalah baik dan malah predikatnya sangat baik untuk wawasan kami. Karena apa? Warga kami Dusun Karanganom 1 RW 04 adalah warga masyarakat yang majemuk dalam arti dari segi keyakinan atau agamanya itu bermacam-macam, dari segi ekonomi, pekerjaan, dan profesinya juga bermacam-macam. Itu bisa memacu kita untuk meningkatkan sosial kemasyarakatan yang jauh lebih baik, lebih mendalam. Contoh kecil saja, misalnya kita ada peristiwa musibah, misalnya musibah kematian, musibah kesusahan, tanpa ada komando. Ada berita begitu, kita harus segera atau bahkan kita kumpul di titik tempat kesusahan, misalnya ada keseripaan atau kematian, itu kita saling tolong menolong. Itu contoh kecil saja. Ya, untuk menjaga lingkungan, khususnya di Dusun Karanganom 1 RW 04, tadi sudah saya katakan ada 4 RT. Nah, 4 RT itu di masing-masing titik RT itu ada pos ronda. Artinya kita ronda itu berdasarkan RT di pos-pos tertentu. Itu memudahkan kita untuk berkomunikasi, berhubungan bila mana ada sesuatu yang meresahkan warga. Di sini ada 3 titik pos ronda, yaitu di RT 01 1 titik, 02 1 titik, RT 03 dan 04 itu adalah 1 titik. Tapi tidak menutup kemungkinan titik-titik pos ronda itu bisa kita kembangkan, walaupun tidak
khusus atau tidak menetap, karena wilayah kita, wilayah RT 04 dan sampai 01 sampai 04, RW 04 itu daerah atau wilayah perbatasan dengan desa atau dusun yang lain, sehingga ada titik-titik tertentu yang perlu kita jaga keamanannya, kita jaga kenyamanannya. Bila mana terjadi sesuatu kita berpindah-pindah. Jadi untuk titik-titik rahasia itu kita berpindah-pindah menurut kebutuhan atau menurut wawasan yang kita pandang. Di situ perlu adanya pos atau kita kontrol beberapa saat. Itu misalnya Ronda Provinsi DIY baru-baru ini telah dicanangkan adanya istilahnya rumah jaga warga. Nah, jaga warga sendiri ada 2 kegiatan, yaitu ada kegiatan rembuk kampung atau rembuk dusun, dan adanya sistem keamanan atau ronda itu sendiri. Jadi ronda adalah satu dari bagian kegiatan jaga warga, dan itu yang kita jaga bukan hanya keamanan, semua permasalahan-permasalahan yang timbul di dusun atau di kampung kami adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya, itu juga tidak kalah pentingnya menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah pangkal kesehatan, sehingga dusun kami tetap kita jaga kebersihannya, terutama karena di dusun kami itu namanya dusun, Mbak, banyak pepohonan, ranting-ranting yang berjauhan, itu adalah sampah-sampah alami, itu cepat membusuk atau cepat rusak, dan itu cepat bisa jadi pupuk tanah itu sendiri. Tapi kalau seandainya kebersihan yang ditimbulkan dari istilahnya dari bekas-bekas rumah tangga, misalnya masak-memasak, adanya plastik-plastik dan lain-lain, itu kita juga sudah adanya program, sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Itu salah satu untuk mengurangi adanya sampah, itu adanya bank sampah, itu dilaksanakan 2 bulan sekali. Nah, terus untuk menjaga kebersihan lingkungan seperti misalnya jalan baik jalan kabupaten maupun jalan-jalan gang, itu tetap kita jaga kebersihannya, terutama dari sampah-sampah alami seperti daun-daun, rumput-rumputan, itu secara periodik kita laksanakan kebersihannya, dan warga antusias sekali untuk menjaga kebersihan itu. Dusun Karanganom 1 bukan hanya kaya akan hasil alam, tetapi juga kaya akan budaya leluhur. Reok, karawitan masih dilestarikan dengan baik oleh masyarakat setempat. Reok dengan topeng bancak doyoknya yang ikonik bukan hanya sebuah tarian tradisional, tapi juga sebuah warisan budaya yang patut dilestarikan. Karawitan dengan alunan musik gamelan yang merdu melestarikan tradisi musik Jawa. Namun, di antara semua budaya yang ada, karawitanlah yang menjadi jantung budaya Karanganom 1. Lestari Budaya Laras merupakan sebuah komunitas karawitan yang terbentuk di dusun ini. Seni pertunjukan yang memadukan musik, tari, dan drama ini menjadi wujud nyata semangat budaya Jawa yang masih lestari di dusun ini. Lestari Budaya Laras yang ada di Karanganom 1, ini perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya dari nenek moyang kita itu masalah karawitan di Karanganom itu sudah hidup panjang sekali. Namun demikian itu mengalami pasang surut dan lain sebagainya. Itu ya karena apa? Karena dari generasi ke generasi itu ya terus terang ada yang terus terang dari pesertanya atau pelakunya itu ya sudah cukup usia akhirnya berhenti, dan tetapi itu semuanya berkesinambungan. Nah, sebelumnya itu memang sudah ada
Namun demikian kami dari generasi yang ada ini sejak tanggal 14 Agustus 2014 itu mengambil nama atau memperbaharui nama gitu dengan sebelumnya sudah ada, itu namanya Anong Meranas ya. Karena generasinya itu sudah sepuh-sepuh, akhirnya tinggal beberapa saja kan gitu. Kami dari yang paling tua dulu adalah Mbah Sastro Pangdoyo yang pegang gambang itu ya, itu mewariskan kepada kami semua ini. Beliau ini mewariskan kepada kami yang ada ini. Karena dari Bapak Dr. Andes Paino ya, itu adalah beliau sebagai budayawan dan juga seniman di Kota Malang, Jawa Timur. Bahkan beliau pada saat itu megang sebagai kepala kebudayaan di Malang, Jawa Timur, dan ya terus terang banyak sekali gongso atau gamelan yang dimiliki sehingga diwariskan kepada kami di dusun kelahirannya. Karena Pak Dr. Andes Paino itu berdomisili atau bertumpah darah di Karanganom, mandiri dengan kebolehan dan kemampuan serta kepunyaannya itu diwariskan kepada kami ini. Sebelum menjadi Lestari Budaya Laras, itu dinamakan Anom Laras karena pada waktu itu untuk sedesa Ngawis itu yang ada seni kerawitan itu hanya di Karanganom. Dengan adanya seni kerawitan adanya hanya di Karanganom, karena dari nama Karanganom kita ambil namanya Anom Laras. Jadi laras itu irama, laras itu irama. Anom itu dari perkataan Karanganom kita ambil anomnya. Terus laras itu dengan nada, kalau istilahnya musik itu irama. Ya. Terus kenapa kita langsung menyerahkan pada estafet Kawula Muda dan selanjutnya diganti dengan Lestari Budaya Laras? Karena sangat sayang dengan adanya hibah gamelan ini gratis, Mbak. Gratis. Kalau waktu tahun 2010 itu sudah seharga 20 juta, tapi karena Mas Paino itu orang seni dan gamelannya itu tidak hanya 1, 2, 3, kami dari pas mengadakan reuni sawalan di halaman saya, itu beliau Bapak Camat kalau waktu dulu, kalau sekarang Penewon, itu dengan memberi sambutan supaya dikasih gamelan begitu. Alhamdulillah dia mengikhlaskan gamelan ini untuk dihibahkan atau diwariskan pada masyarakat Karanganom, namun dengan permintaan itu supaya kebudayaan seni kerawitan di Karanganom itu supaya dilanjutkan atau dilestarikan. Maka dari itu langsung kita diambil nama Lestari Budaya Laras. Ya. Itulah kerinduan saya. Maka dari kami mengambil nama Lestari Budaya Laras, itu kami pun juga mengharapkan untuk melestarikan hal itu. Beberapa bulan yang lalu SD Karanganom itu sudah bersama-sama dengan, kebetulan pada saat itu kepala sekolahnya adalah penggemar seni, itu sudah ada bibitnya. Nah, ini tinggal kami ini memang mempunyai impian yang sangat indah jikalau budaya ini akan kami lestarikan pada anak cucu kita. Dan kami pun juga sudah merintis dengan harapan nanti Karang Taruna bisa membawa adik-adik atau mungkin bawa Karang Taruna itu sendiri nanti ikut tampil di dalam kegiatan itu. Dan itu yang kami lakukan, dan ternyata sebetulnya udah banyak, hanya aja memang belum kita himpun saja.
gitu. Untuk melestarikan budaya, tadi sudah disampaikan oleh Simbah Galak dan juga Bapak Ketua, kita memang sudah merintis waktu itu SD Karanganom 1 itu sudah mulai diperkenalkan dengan menadur gamelan tadi. Jadi dari anak-anak insya Allah nanti bisa melanjutkan budaya yang ada di Karanganom 1 khususnya. Terus harapan saya setelah YouTube ini beredar, nanti ada generasi muda yang mau berlatih untuk melestarikan budaya yang adiluhur ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Anak-anak kami, utamanya dari Karang Taruna, itu agar mempersiapkan diri menerima estafet kami yang adiluhur ini. Apabila nanti kita kehilangan hal ini, kita akan kehilangan jati diri. Oleh sebab itu, kepada anak-anak kami, marilah kita mulai. Mungkin setelah kita melihat apa yang kami lakukan ini akan menjadi penggerak dalam kegiatan berbudaya. Untuk Dusun Karanganom 1, harapan saya adem ayem, guyub rukun, gotong royong, saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Khusus untuk Karanganom 1, saya mempunyai satu harapan, termasuk saya generasi, boleh dikata saya ini generasi kelima dari Karanganom nih ya. Generasi kelima dari Karanganom, itu saya mempunyai harapan ke depan bagi anak dan cucu saya atau warga masyarakat di Karanganom ini, bagaimana kita mengelola atau meningkatkan kualitas sumber daya yang ada, yaitu supaya ada kemajuan dari tahun ke tahun sampai saat ini. Saya sudah bisa melihat pada kesempatan ini dari generasi ke generasi, saya sudah melihat 3 generasi yang saya ketahui sampai pada generasi saya, dan nanti akan generasi yang berikutnya itu mungkin akan ada peningkatan lebih baik lagi. Ya semula mungkin kalau di Karanganom itu banyak anak-anak yang putus sekolah. Sekarang sudah tidak ada cerita lagi Karanganom itu anak yang putus sekolah. Yang kemudian juga dulu itu banyak sekali anak-anak yang kawin muda. Sekarang sudah tidak ada cerita lagi anak yang kawin muda. Nah, dengan harapan ke depan itu budaya termasuk tradisi dan sosial di Karanganom 1 ini supaya lebih ditingkatkan lagi bagi generasi saya dan berikutnya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan dan harapan yang saya sampaikan pada kita semua. Kami kebetulan saja sebagai RW yang dipercaya, yang diamanati oleh warga Karanganom 1, itu saya atau kami mempunyai harapan ke depan itu untuk lebih meningkatkan kemajuan atau pembangunan yang ada di dusun, terutama yang telah disampaikan kami seperti ronda, kebersihan, kesehatan dan lain-lain. Itu saya punya harapan supaya nanti ke depannya jauh lebih baik, terutama misalnya adanya ronda itu terjadi pasang dan surut. Nah, untuk menjaga eksis supaya tidak terlalu surut, itu barangkali itu dari para bapak-bapak yang lenggah di dewan itu bisa memberi solusi atau memberi istilahnya semangat supaya warga itu tetap eksis menjaga lingkungan atau ronda, dan yang lebih utama lagi supaya ditanamkan bahwa ronda adalah bukan kewajiban tapi suatu kebutuhan. Itu kemungkinan besar warga akan butuh sehingga warga akan siap. Nah, untuk itu harapan ke depan juga nanti adanya warga yang
guyub rukun, supaya gotong royong seperti tradisi zaman nenek moyang itu tetap kita lestarikan. Adanya adat tradisi kita lestarikan, itu adalah harapan kami. Karena apa? Ternyata sifat kegotong royongan, kerjasama, kerja bakti tanpa pilih kasih itu adalah suatu kehidupan yang harmonis di warga kampung yang tetap bisa dipertahankan. Itu Mbak.